Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa aja? Wildan. 3. Oh, 4. Keterangannya apa? Sakit. Baik, mudah-mudahan teman kalian yang sakit ini lekas sembuh ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi tekanan. Ya. Kalau tidak salah kemarin saya beri informasi di grup untuk bertanya ke orang tuanya ya tentang tekanan ini ya. Ada pertanyaan kalau misalkan ke orang tuanya, ke ibunya menanyakan tentang apa? Pisau. Kenapa pisau itu harus tajam kalau digunakan memasak? Kemudian kalau ketemu dengan Pak Tukang menanyakan paku. Mengapa paku itu harus runcing? Ada lagi? Ada enggak yang kemarin beli sate? Tidak ada. Nanti kalau pas beli sate tanya ya ke Pak jual sate, mengapa tusuk sate dibuat runcing? Kira-kira kalian sudah dapat jawabannya enggak dari pertanyaan yang kalian ke orang tua kemarin, ke ayahnya mungkin, ke Pak Tukang? Sudah dapat pertanyaan? Sudah. Simpan dulu jawabannya. Ya. Yang sudah punya simpan dulu jawabannya. Nanti kita bahas lagi. Nah, tekanan ini kita akan punya tujuan ya. Kita mempelajari sesuatu kan harus ada tujuannya. Tujuannya akan dicapai nanti kalian melalui percobaan. Sudah bawa alatnya? Sudah. Sudah menyiapkan. Melalui percobaan kalian nanti harus bisa atau dapat menganalisis hubungan antara gaya, kemudian luas permukaan dan tekanan ya. Nah, gaya. Kalau kita bicara tentang gaya, berarti ini materi kelas berapa? Kelas 7. Baik. Masih ingat apa itu gaya? Ada yang masih ingat gaya? Dengan Bu Nurin tidak boleh bilang boten. Kok saya mendorong meja, kira-kira melakukan gaya enggak ini? Kok saya ini tarik, kira-kira gaya. Baik, berarti apa gaya? Tarikan atau coba Restu? Iya, tarikan atau dorongan yang diterima oleh suatu benda. Ini bisa berubah tempat, bisa berubah bentuk, begitu ya. Tuh, nah, nanti dari pembelajaran tekanan ini ditekankan pada dimensi profil kelulusan, berpikir kritis atau bernalar kritis, kemudian kolaborasi ya, kerjasama antar kelompok, dan komunikasi. Kalau komunikasi berarti kemampuan kalian tanya jawab, kemudian presentasi ya. Oke, nah, saya punya ini. Ada yang punya pensil yang ukurannya sekian? Keluarkan kalau punya harta benda itu. Ini saya punya senjata tajam. Ada yang mau bantu Bu Nurin? 2 anak aja ke depan. Silakan. Baik. Restu sama
Adam. Nih. Coba, nah terima kasih pinjam ya. Ya. Coba ini ada paku dipegang, kemudian, nah dengan menggunakan jari telunjuk dan ibu jari yang punya boleh ya dicoba yang punya. Nih, oke. Kemudian berikan sedikit dorongan. Sudah? Apa yang kamu rasakan, Restu? Tertusuk. Yang mana? Yang ini, ibu jari. Yang ibu jari, coba posisinya, tunjukkan ke temannya. Yang runcing di mana? Di ibu jari. Kemudian yang di jari telunjuk rasanya dibanding dengan ibu jari? Lebih sakit yang mana? Yang ibu jari. Ibu jari. Kalau Adam? Sakit tuh. Yang di bagian mana? Bagian telunjuk. Oh, telunjuk ini pegangnya beda ya antara Adam dan Restu. Yang lebih sakit yang mana? Yang telunjuk. Yang telunjuk. Nah, teman-teman yang lainnya boleh mencoba dengan menggunakan, kalau nggak punya paku, dengan menggunakan pensil ya. Coba kamu rasakan. Terima kasih sudah dibantu. Oke. Nah, baik. Kira-kira mengapa kok bisa ada yang terasa sakit? Ya, boleh pulpen. Kemudian yang sisi yang lainnya yang menekan ini, yang mendorong ya, kok tidak begitu sakit? Ada yang punya jawaban kira-kira? Nah, baik. Coba bandingkan apa yang dirasakan tadi menggunakan paku atau menggunakan pensil ini, bandingkan dengan video yang saya kirim di grup kalian. Silakan dibuka. Amati dulu ya. Sudah? Sudah. Kalau sudah, matikan dulu videonya. Video tentang apa di situ? Anak tidur di atas paku. Anak ya? Anak. Anak kecil ya? Anak kecil tidur di atas paku. Anak itu tadi ditanya ya sama temannya. Sakit enggak? Sakit enggak? Jawabannya bilang apa tadi? Enggak. Loh, tidur di atas paku. Papanya berpaku kan tadi? Iya. Dia kok bilang tidak sakit. Tapi Restu sama Adam ketika mendorong sedikit aja bilangnya sudah sakit. Apalagi kalau ini pernah enggak kalian tertusuk duri gitu? Pernah. Nah, Sakit. aduh sakit. Kok beda, malah ada yang tidur. Ada satu biji yang Pakunya hanya satu biji, baik anak-anak. Nah, untuk lebih mendalami tentang gaya, hubungan gaya, kemudian luas permukaan dan tekanan, serta dari kalian tadi sudah mencoba paku, orang tidur di atas paku, marilah kita coba melakukan percobaan atau penyelidikan yang ada pada LKPD. Di situ ada video lagi, kalian bisa scan, boleh dilakukan. Setelah kalian mengamati video yang ada di lembar kerja, yang barangkali tidak suka melihat video atau kurang memahami kontennya, isinya ya, itu bisa membaca di sebelah dari barcode itu. Intinya seperti itu. Nah, kemudian kalian buat rumusan masalah. Apa yang jadikan suatu masalah di dalam video itu?
seperti biasanya membuat rumusan masalah ya. Kemudian boleh diawali dengan tanya satu saja, jangan banyak-banyak. Nah, ini setiap kelompok boleh ambil ke depan. Sudah dibuat rumusan masalahnya? Kalau sudah membuat rumusan masalah untuk menjawab permasalahan itu, silakan dilakukan percobaan sesuai dengan yang ada di LK. Gunakan kalau misalkan kalian menggunakan uang logam yang 500-an yang tebel ini mudahnya nanti kalau dibuat vertikal enak, enggak jatuh. Ya, ini daripada yang 1000. Kalau gini kan lebih enak. Ini enggak jatuh, posisikan ya. Kalau ini kan cepet jatuh. Ya. Nah, untuk memberikan dorongan, upayakan yang bekerja hanya satu anak, artinya tenaganya ini sama ya, memberikan daya dorong yang sama. Jadi tidak ganti-ganti satu anak. Ada yang dimatikan? Enggak. Terus ya lakukan terus, ada petunjuknya di situ apa yang harus dilakukan setelahnya. Kenapa? Loh, jawabnya kan melalui percobaan. Kamu bisa menjawab rumusan masalah itu kalau setelah melakukan percobaan. Seperti biasanya sesuai dengan variabelnya. Anak-anak, untuk yang percobaan berikutnya nomor 5 kan itu ya, tidak harus vertikal ya. Kamu boleh, saya suka yang horizontal aja Bu, boleh, atau pilih yang vertikal aja boleh ya. Pilih salah satu ya. Kita presentasi ya. Kelompok 6. Boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dan kelompok 6 ingin merepresentasikan hasil dari LKPD tekanan zat padat. Untuk rumusan masalah dari video yang telah dibagikan dalam LKPD, rumusan masalah kelompok kami adalah mengapa saat menggunakan heels yang haknya runcing sulit untuk berjalan di atas tanah. Langsung jawab. Jawabannya, jika heelsnya runcing maka tekanannya akan besar dan dapat untuk masuk ke tanah heelsnya. Agak keras ya. Berikutnya hasil dari percobaan. Posisi uang logam pada plastisin. Posisi uang logam pada plastisin vertikal dan horizontal. Yang pertama, percobaan 1 horizontal, kedalamannya lebih dangkal, sedangkan vertikal kedalamannya lebih dalam. Percobaan kedua, kita menggunakan koin secara vertikal. Jika tekanannya atau dorongannya besar, maka lubangnya lebih dalam. Jika tekanannya lebih kecil, maka lubangnya lebih dangkal. Apakah ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan dari hasil analisis kelompok 6 gabung dengan kelompok 3 ini ya? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik. Jika tidak ada yang tanyakan, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Bagus, kelompok 6 dan kelompok 3 sudah bekerja sama menghasilkan hasil diskusi tadi ya. Tanpa saya tunjuk, adakah yang saya butuh satu lagi untuk mempresentasikan hasilnya? Boleh, silakan. Boleh semua, boleh mewakili 2 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tekanan. Nah teman-teman, tekanan itu nggak cuma tekanan zat padat aja. Tekanan ada 3 jenis, tekanan zat padat, zat cair, dan zat gas. Yang kita pelajari saat ini adalah tekanan zat padat. Tekanan zat padat adalah besarnya gaya tekan yang diberikan oleh benda terhadap luas permukaan yang dikenainya. Pada LKPD yang telah kami kerjakan, dibuat orientasi masalah dari video yang telah terlampir. Mengapa sepatu hak tinggi atau high heels lebih sulit digunakan untuk berjalan di atas tanah berumput dibandingkan sepatu biasa? Percobaan yang kedua, tabel pengamatan. Kami mengamati dua plastisin dengan koin 500 perak. Posisinya ada vertikal sama horizontal. Kalau yang vertikal, kedalaman lubang plastisin jika ditekan akan lebih dangkal, sedangkan dengan posisi di dorongan vertikal akan lebih dalam. Percobaan kedua, dorongan gaya besar lebih dalam. Dorongan gaya yang besar lebih dalam, dan dorongan gaya yang kecil lebih dangkal. Pembahasan analisis data yang pertama, posisi uang logam yang memiliki luas permukaan pijakan tempat gaya bekerja adalah posisi uang logam yang memiliki luas permukaan tempat gaya bekerja yang lebih kecil adalah posisi vertikal. Yang kedua, ketika kamu mendorong kedua uang logam dengan posisi horizontal dan posisi vertikal dengan besar dorongan gaya yang sama, uang logam dengan posisi manakah yang memiliki bekas lebih dalam? Mengapa demikian? Uang logam dengan posisi vertikal yang memiliki bekas lebih dalam. Mengapa? Karena posisi vertikal memiliki luas permukaan yang lebih kecil dibanding posisi horizontal. Dengan gaya dorong yang sama, luas permukaan yang lebih kecil akan menghasilkan tekanan yang lebih besar. Sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan. Yang mau bertanya? Enggak? Tidak ada? Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih anak-anak. Kalian sudah mempresentasikan dan bagus. Tadi sudah saya lihat hasil kalian di tiap kelompok sudah hampir mendekati benar ya. Dari kelompok 6 tadi saya pinjam dulu hasilnya tadi. Ya. Jadi mewakili rumusan masalah mengapa saat menggunakan heels sepatu hak tinggi ya, yang haknya runcing sulit untuk berjalan di atas tanah. Tadi di video seperti itu ya. Dorong perempuan menggunakan high heel, jalannya susah. Kemudian dimodif ya. Dimodifikasi seperti apa itu? Oh, alasnya itu ngangkat gitu. datar. Ya, jadi alasnya lebih luas dari haknya tadi ya. Jadi di haknya, di heelnya tadi itu ada alasnya. Dari kelompok novel kelompok berapa? Kelompok 2. Mengapa sepatu hak tinggi high heel lebih sulit digunakan untuk berjalan di atas
tanah berumput dibanding dengan sepatu biasa. Nah, ini rumusan masalah yang kalian buat tadi sudah saya lihat hampir sama konsepnya. Nah, sekarang kalian tadi sudah melakukan penyelidikan. Hasil yang didapatkan bahwa kalau posisi horizontal diberikan gaya dorong. Istilahnya gaya dorong, bukan gaya tekan ya, gaya dorong, maka akan lebih dangkal dibandingkan dengan yang vertikal. Kemudian besarnya gaya yang diberikan ketika di posisi yang sama, baik itu vertikal maupun horizontal. Kalau diberikan gaya kecil, maka bagaimana kedalamannya? Lebih dangkal ya. Kalau gaya dorongnya lebih besar, maka lebih dalam. Jadi posisi lebih dalam, lebih dangkal ini adalah tekanan yang dihasilkan. Jadi kemudian dari hasil analisis tadi, dari posisi uang logam vertikal maupun horizontal ini menghasilkan tekanan yang berbeda. Nah, kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tekanan tadi? Teman kalian sudah ada 2 kelompok mengatakan bahwa faktor-faktor dari tekanan yang berpengaruh besarnya gaya dan luas permukaan. Coba dari kelompok yang lain, apakah sudah benar? Sudah benar ya? Baik, terima kasih. Bagus, kerja yang bagus. Kemudian apa hubungan atau bagaimana hubungan antara luas permukaan dengan gaya dorong terhadap besarnya tekanan? Gaya akan banding lurus dengan tekanan. Ini ada yang di kelompoknya Novel. Artinya jika gaya tekan semakin besar, bukan gaya tekan tapi gaya dorong semakin besar, maka tekanan yang dihasilkan semakin besar pula. Kalau semakin dalam, betul, semakin dalam ini artinya semakin besar. Nah, artinya kalau sama gaya dorongnya besar, tekanannya besar, ini artinya sebanding. Kemudian bagaimana dengan luas permukaan? Kalau luas permukaannya semakin luas, maka bagaimana tekanannya? Semakin kecil. Artinya berbanding terbalik. Nah, baik. Nah, kemudian saya tuliskan ya. Jadi masih ingat di kelas 7, besarnya gaya ini dinyatakan dengan F dengan satuan Newton. Kemudian luas permukaan ini dinyatakan dengan A dengan satuan luas meter persegi. Nah, tadi di situ ada bagaimana hubungannya. Nah, tekanan berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luas permukaan. Sehingga, nah, untuk tekanan ini disimpulkan dengan ini satuannya Newton per meter persegi, sehingga dapat dituliskan karena tekanan ini berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luas permukaan, maka secara matematis bisa dituliskan P sama dengan F dibandingkan A. Oke, seperti ini. Tadi semua saya lihat satu persatu jawabannya sudah benar. Kerja yang bagus. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Mantap. Kemudian contohnya ya, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kembali ke yang saya suruh bertanya ke orang tua. Mengapa pisau buat runcing, buat tajam, untuk masak? Karena ini tadi, kalau semakin runcing,
maka pisaunya semakin tajam. Coba pakai punggungnya pisau. Aduh, tempe ndak bisa diiris bagus ya. Kemudian paku dibuat runcing. Tadi sudah terjawab? Ya, sudah terjawab. Yang di waktu ditekan didorong ya. Oke. Kemudian di video ada anak yang tidur tadi kok tidak sakit. Mengapa? Karena besar Luas permukaannya besar. Iya besar, dia nggak akan terasa sakit. Baik anak-anak, ini ada satu penerapan. Saya berikan contoh soal ya. Ya, setelah ini kita istirahat ya. Saya berikan contoh soal. Nah, seperti apa nih contoh soalnya? Misalkan ada sebuah benda memiliki luas 50 cm persegi, diberi gaya sebesar 10 Newton. Ya. Ada benda. Contoh soal. Ada sebuah benda luasnya 50 berapa tadi? 50 cm. 50 cm persegi, kemudian diberi gaya sebesar 10 Newton. 10 Newton. Nah, berapa besarnya tekanan yang diberikan? Aja. Kan berbanding terbalik tadi ya. Oke. Nah, besarnya gaya kita masukkan saja 10 Newton. Nah, perhatikan satuannya 50 cm persegi. Bagaimana? Jadi harus satuannya Meter. harus dibuat meter persegi. Meter. Kalau 50 cm berarti berapa meter persegi? Boleh ya. 0,5 meter persegi. Berapa besarnya tekanan yang dihasilkan? 40? Sudah ngerti dari mana? Ya, perhatikan kalau pembaginya ini pecahan 10 Newton, ini kan sama dengan 5 per 10. Nah, ini berarti naik ke atas. Ya, sama dengan 100 Newton per 5, sehingga hasilnya 20 Newton per meter persegi. Anak-anak, ada pertanyaan sampai di sini? Terakhir, sudah mengerti? Saya cek pemahaman. Restu. Bagaimana atau nih faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya tekanan? Sudah bagus. Oke ya. Untuk latihan soal berikutnya di pertemuan berikutnya ya. Nah, sekarang kamu bisa tuliskan di bukumu bagaimana pembelajaran hari ini. Menyenangkan, menyedihkan, sangat menyedihkan. Kalau kamu tidak memahami sama sekali, menyedihkan itu. Tuliskan ya di buku. Ya, enggak usah di buku hasilnya tadinya aja. Nah, di buku tulis. Nah, nanti hasilnya bisa kalian kumpulkan, akan saya beri nilai LK-nya. Ya, baik, terima kasih anak-anak. Mohon maaf kalau misalkan ada yang masih belum paham, nanti bisa diskusikan kembali ya. Pembelajaran kita sampai di sini. Minggu depan kita ke
tekanan jajahe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.